Ya, jalan untuk masuki negeri Kerabat Datar ada dua jalur. Yang pertama yaitu Alahan Panjang Keliran Jauh, yaitu adalah jalan provinsi. Yang keduanya yaitu adalah jalan dari Kerabat Datar menuju Muaro Batu Bejanjang, ibu kota kecamatan, yaitu dengan jarak 12 kilo. Sedangkan Alahan Panjang Keliran Jauh yang baru terbuka yaitu sepanjang 24 km. Ya, kalau kita mencari informasi keluar Pak, yang pertama kita pergi ke Solok Pak. Apalagi kalau ada anak warga, sanak keluarga, karib kerabat, kalau yang ada yang sakit, kalau ada keperluan-keperluan yang penting, itu susah Pak untuk secepatnya mendapat informasi. Baru kita pergi ke Solok mendapatkan informasi. Ya, kalau pendidikan kita Pak, yang pertama SD kita ada yaitu 3 lokal, ada kita Perjorong. Yang ke-1 kita ada 2 SMP Pak. SMP yaitu satu terletaknya di Jorong Gerabak, yang keduanya di Jorong Lubuk Tareh. Ya kalau ke sini Pak, dengan infrastruktur yang jauh, dengan jalannya belum memadai, yaitu biayanya tuh terlalu besar Pak, biaya personalnya Pak bolak-balik, yaitu ada 300.000 Pak pakai ojek bolak-baliknya Pak. Ya semuanya, baik guru, baik warga nagari masyarakat saya Kerabat Datar. Daerah Kerabat Datar ini sudah lama sekali dibicarakan di tingkat provinsi. Dulu Pak Gubernur sudah pernah datang ke sini, kita melakukan evaluasi terhadap kunjungan Pak Gubernur tersebut, karena memang Kerabat Datar ini fasilitas jalan ini, infrastrukturnya adalah kewenangan provinsi. Nah, ternyata setelah kita kunjungi sini memang daerahnya luar biasa. Kita kemarin berangkat jam 6 pagi, baru sampai di sini jam 4 sore. Begitu berat perjuangannya masyarakat ini. Ya, di sini yang ada dari Talang Babungo ini langsung Kerabat Datar. Nah, untuk itu tentu kita dilakukan evaluasi. Ternyata ini masih ada dalam kawasan. Dalam kawasan ada yang lindung, ada juga hutan suaka. Ini tentu nanti kita evaluasi setelah sampai di Padang, tapi sudah ada peningkatan ya sekarang. DED jalannya sudah ada. Tentu nanti kita lihat AMDALnya, informasi dari masyarakat bahwa pinjam pakainya sudah ada. Berarti setelah sampai pulang nanti kita lakukan evaluasi apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan supaya jalan ini segera terbuka. Nah, setelah kita melihat di sini kan banyak masalah-masalah ya. Pertama adalah masalah infrastruktur. Mereka juga sinyal nggak ada, wifi juga apalagi gitu ya. Jadi kehidupan mereka sebenarnya kalau secara potensi, kalau jalan ini terbuka, potensi ekonomi cukup bagus. Hasil perkebunannya bagus, pertaniannya bagus. Jadi sekarang tinggal jalan yang mereka minta sama alat komunikasi, dan ketiga listrik. Listrik ini baru ada PLTMH, sangat terbatas, baru 89 KK, padahal mereka KK-nya ada 500-an. Dan kemudian tentu bukan hanya sekedar itu, sektor kesehatan juga, karena sekarang semua aktivitas ada di sungai, dan kemudian gizinya juga perlu kita lihat. Nah, kemudian masalah pendidikan. Jadi ini nanti secara komprehensif ya kita pelajari semua, tim ini dari semua dinas-dinas terkait yang ada di sini. Tentu setelah pulang ini kita lakukan evaluasi sebagaimana juga kita lakukan pada waktu kita ke Sungai Lolo tempoh hari. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, listrik, ya, semua akan kita lakukan kajian. Dan mereka juga minta di sini supaya ada ambulan. Karena ini berapa kali di sini terjadi aja meninggal karena memang tidak ada transportasi untuk angkut keluar. Sebagaimana sekarang kalau mereka bawa apapun yang dibawa keluar itu 1,5 juta, pulang pergi itu 3 juta, sedangkan penghasilan masyarakat kecil. Jadi ini masalah-masalahnya kita temui lapangan, nanti akan kita bahas, kita cari solusi. Tentu kita bicarakan ini dengan dinas terkait dulu secara teknis, kemudian kita laporkan kepada Pak Gubernur untuk diambil kebijakan ke depan. Nah, yang selanjutnya juga adalah bagaimana daerah ini terisolasinya harus segera kita keluarkan. Nah, tentu ini semua dinas terkait yang berhubungan dengan masalah temuan yang ada di sini, nanti kita lakukan evaluasi juga bersama-sama. Saya rasa itu. Komitmen provinsi adalah bahwa selama ini kita akan fokus terhadap mengeluarkan kabupaten tertinggal. Saya dengan Pak Gubernur ditugasi terakhir itu adalah Mentawai, Sulawesi Selatan, dan Pasaman Barat. Nah, sekarang 2 sudah keluar, Mentawai yang belum. Nah,
komitmen kita ke depan adalah tentu bagaimana kita mengeluarkan 120 ini. Saya rasa pemerintah ke depan sudah harus memprogramkan supaya secara bertahap dan kita lihat kondisi masing-masing nagari. Karena memang ini breakdown dari kabupaten kota setelah turun kan ternyata masih 120. Tentu ini harus ada kerjasama dengan Bupati Wali Kota. Gubernur tidak bisa masuk ke pembangunan nagari tertinggal ini, tapi tentu gubernur bisa bekerja sama dengan bupati dan bupati harus bersama-sama lah mengatasi ini. Artinya kalau negarinya bagus, ya kabupaten bagus, provinsi bagus. Kalau negari tidak bagus, ya kabupaten nggak bagus, provinsi nggak bagus. Jadi jangan dilihat dari kewenangan, tapi dilihat adalah kepentingan bersama untuk membangun Sumatera Barat ini. Adanya kesepakatan antara gubernur. Nah, selama ini kita memang tidak bisa membangun nagari, nanti saya rasa bisa dibangun nagari. Kalau sudah kalau masalah tertinggal pasti infrastrukturnya jelek, pendidikan ketinggalan, masalah kesehatan, masalah gizi, angka kematian bayi, angka kematian ibu, kesehatan lingkungan, sanitasi, itu semua pasti. Ekonomi apalagi. Nah, padahal kita di dalam mengukur keberhasilan satu pembangunan itu, daerah itu adalah indeks pembangunan manusia yang diukur dari pendidikan, kesehatan, ekonomi. Nah, mudah-mudahan ke depan pemerintah ke depan harus fokus untuk mengeluarkan negari tertinggal ini agar kesejahteraan ini merata. Saya rasa seperti itu. Nah, kalau dilihat anggaran, kita kan di perubahan anggaran paling-paling adanya. Jadi kita nanti mana tahu kalau memang anggarannya bisa sekitar 200 juta, mana yang bisa kita tambal dulu, kita timbun dulu, saya rasa itu yang bisa. Kalau tender itu nggak mungkin lagi ya. Nah, tentu 2021 sudah harus ada program yang nyata. Cuma pembangunan untuk Kerabat Data ini sangat tergantung dari status kawasannya. Kalau status kawasannya nanti memang sudah ada pinjam pakai, saya rasa nanti kita bisa saja 2021 kita mulai, walaupun panjang jalan yang perlu diperbaiki ini semua 94 kilo. Sampai dia nanti keluar dari daerah ini dan juga bisa nyambung ke Damas Raya. Karena ada salah satu ini kan Tigo Jorong namanya di sini. Itu bahkan mereka melalui Damas Raya baru bisa lihat. Kesananya 15 kilo keluar dulu ke Jalan Negara dari Damas Raya, mereka baru bisa masuk. Nah, ini kan sangat jauh sekali ya. Jadi ini tentu nanti kita lakukan kajian bersama-sama. Masalah kehutanan, kalau memang ini perlu keluaran kawasan, ya kita sudah harus bermohon karena jalan ini kan sudah dibuat sebenarnya. Artinya ini masyarakat kita di sini mereka sepakat dan tidak ada illegal logging. Itu sangat penting juga. Tentu sangat tergantung dari Kementerian KLHK dan kita juga BKSDA. Semuanya nanti akan kita lakukan rapat. Mudah-mudahan secara bertahap 94 kilo itu memang cukup panjang. Tapi tentu kalau tidak dimulai ya kapan selesainya? Salah satu dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah janji kita sebenarnya untuk memerdekakan Republik ini dan juga menciptakan keadilan sosial dan juga bagaimana terwujudnya adil dan makmur. Dan tentu kita selaku pejuang ya, kita sekarang ini adalah pejuang penerus dari cita-cita kemerdekaan itu, proklamator itu, kita harus melihat sejauh mana kesejahteraan ini sudah ada di tengah-tengah masyarakat kita. Tentu saya berharap kita semua pada sekarang yang pejabat, ya anggota legislatif, eksekutif semua dan para pemuda, ayo kita berjuang sama-sama bagaimana menciptakan kesejahteraan itu. Dan kita harus bersama untuk menciptakan ini. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita insya Allah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau adil dan makmur untuk kesejahteraan itu adalah kita yang menciptakannya. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini ke depan Indonesia yang akan lebih baik ke depan. Bapaknya itu minimal di makan sebelum tadi ya. Satu habiskan komplek. Yang di bawah dong. Semangat. Bantu. Lah. Boleh takut. Assalamualaikum.